Seperti sudah dijanjikan, dua orang lelaki bertemu di jembatan beton dekat simpang 3 depan kantor pos. Yang satu kekar dan yang lain kurus. Keduanya sama mendekatkan arloji ke mata seolah hendak tahu apa mereka tiba tepat waktu. Ketika itu malam belum lama tiba. Hujan yang turun sedari sore tinggal renyai. Malam menjadi kian gelap dan lebih dingin hawanya. Salah seorang mengenakan mantel hujan. Yang lain bermantel plastik transparan. Kerah mantelnya sama ditinggikan sampai menutup telinga. Kepala si kekar ditutupi oleh baret abu-abu. Si kurus oleh topi mantel. Sedangkan tangannya sama membenam jauh ke dalam saku celana. Mereka berjalan ke arah timur dengan setengah membungkuk, mengelakkan dingin dan tiupan angin malam. Tak seorang pun yang berbicara. Nyala lampu jalan yang bergoyang-goyang ditiup angin itu redup cahayanya. Dibendung oleh kabut yang biasa turun di kota pegunungan itu. Jalan itu lengang seperti kota ditinggalkan penduduk karena ada ancaman bencana. Hanya bayangan kedua orang yang terangguk-angguk itu saja yang kelihatan. Ketika mereka sampai di suatu simpang, si kekar bertanya tanpa menoleh. "Kemana kita?" "Terserah kau," jawab si kurus gersang. Lalu yang kekar membelok ke kiri. Seperti itik jalan sekandang, si kurus juga membelok. Sekarang jalan yang mereka tempuh mendaki. Tapi mereka tidak melambatkan langkah, sehingga mereka seperti tambah terbungkuk-bungkuk dan kepalanya sama terangguk pada setiap kaki dilangkahkan. Jalan itu lebih gelap oleh kerimbunan pohon-pohon di kiri kanannya. Dan kaki mereka sering terperosok ke lubang di jalan aspal yang telah lama tidak diperbaiki. Keduanya dengan pikiran masing-masing. Hanya derapan sepatu yang solnya sudah lembab yang meningkahi nyanyian hewan malam. Gila dia berani. "Sekali aku pukul pasti klenger," kata si kekar dalam hatinya. Orang bertubuh besar, kekar bangga dengan otot, tapi tidak punya otak. Dan kalau kaya sombong, tidak punya perasaan, kata si kurus dalam hatinya juga. Mengapa dia berani? Apa dia punya ilmu apa? Ilmu. Kalau orang Indonesia punya ilmu, tidak akan bisa Belanda lama-lama menjajah negeri ini. Tapi dia ini punya ilmu apa? Kata si kekar lagi pada dirinya. Homo homini lupus, kata Hobbes. Itu benar, tapi tidak selamanya, kata si kurus. Karena orang kecil punya otak, harus cerdik. Sejarah mengatakannya begitu, kata si kurus masih dalam hati. Aku pecah kepalanya sampai otaknya berderai. Biar bangkainya tahu, jangan coba-coba melawan aku, kata si kekar pula. Kini mereka melalui jalan yang mendatar sesudah membelok ke kanan lagi. Langkah mereka seperti tertegun ketika mulai melalui jalan yang datar itu. Napasnya sama menghembus panjang, bagai mau melepaskan henggahan payah. Lalu mereka melintasi jalan lebar yang bersimpang. Tiba-tiba sebuah jeep militer datang dari arah kanan. Si Keka buru-buru menepi, tapi si kurus tidak peduli. Dia tidak menghindar. "Kamu mau mati, ha?" bentak pengendara jeep itu dengan iringan sumpah serapah. Si kurus berdiri sambil menatap ke arah jeep yang lewat tidak lebih setengah meter darinya. Katanya dalam hati, sama saja watak kalian. Tidak beretika, tidak bermoral. Rumah-rumah di kedua pinggir jalan itu sudah jarang letaknya. Listrik belum sampai ke sana. Hanya cahaya lampu minyak mengintip dari celah dinding anyaman bambu. Rumah itu sunyi dan hitam. Sesunyi dan sehitam alam hingga ke puncak bukit. Sedangkan bukit itu terpampang bagai mau merahapi alam kecil di bawahnya. Tepat di atas perbatasan alam yang pekat itu, sesekali cahaya terang mengilat. Bukit itu bagai binatang merayap maha besar dalam kisah prasejarah, mengerikan nampaknya. Tiba-tiba pintu rumah di pinggir kiri jalan terbuka. Cahaya lampu minyak melompat keluar. Masuk ke gelap malam. Kepala seorang perempuan menjulur. Dia memandang lama pada kedua laki-laki itu. Laki-laki itu juga memandangnya. Ketika lelaki itu berjalan terus, kepala perempuan itu lenyap lagi ke balik pintu sambil menggerutu. Sialan bukan mereka. Dan perempuan lain di dalam rumah cekikikan ketawa. Lalu hilang karena pintu ditutup lagi. Cahaya lampu yang menjilat malam itu pun lenyap bersamanya. Renyai tidak turun lagi. Kurang ajar, berani bilang aku sialan. Kalau aku mau perempuan bukan keseni aku tahu, kata si kekar masih dalam hatinya. Perempuan pemilik daging sewaan ini sama saja dengan pemilik otot, sama tidak punya etika, tidak punya moral, gerutu si kurus. Kemudian mereka tiba lagi di sebuah simpang. Jalan besar yang mereka tempuh membelok ke kiri. Tapi mereka meneruskan arahnya melalui jalan kecil tanpa aspal. Kerikil besar kecil berserakan menutupnya, gemercakan bunyinya di pijaki. Dekat di kiri kanan jalan meliuk-liuk daun pisang ditiup angin. Berkepakan bunyinya menyela desauan angin yang meniup dan nyanyian jengkrik. Bukit menghempang di hadapan mereka hilang timbul di sela daun pisang itu. Langit yang memberikan kilatan juga mengintip di celahnya. Tak kusangka aku kesini di malam seperti ini. Si
Kekar berkata dalam hatinya lagi, "Mengapa aku mesti ke sini? Seumur-umurku belum pernah aku ke sini. Jangankan malam siang pun belum. Gila benar. Orang kuat, orang kaya itu maunya takdir. Jika enggan menghormati kaum jelata, hormatilah takdir. Kalau mereka tidak mau, lawan takdir itu. Takut melawan, terinjak terus. Kalau melawan, gunakan otak. Akali kalah menang juga takdir," kata si kurus masih dalam hatinya. Tiba-tiba keduanya sama terkejut. Langkah mereka sama terhenti, sambil dengan hati-hati mengawasi sesuatu yang melintas cepat di depan mereka. Rupanya seekor musang. Berdesauan suara perlandaan badannya dengan dedaunan di semak itu. Musang, bikin kaget orang. Nantilah, aku bawa bedil ke sini. Boleh kamu tahu terasa," kata si Kekar. "Bagi kamu musang, selalu ada sekandang ayam untuk kamu terkam. Apalah daya ayam karena sudah takdirnya begitu. Kata Hobbes hanya cocok untuk binatang. Manusia yang binatang, ya sama. Tapi aku manusia. Manusia yang manusia. Kalau kuat, ya jangan menindas. Kalau tidak mau melawan, jadi ayamlah kamu," kata si kurus lagi. Keduanya terus melangkah juga, tapi lebih lambat. Si Kekar seperti mencari-cari sesuatu. Orang kurus seperti kamu, sekali tetak lehermu patah. Berhari-hari kemudian orang akan mencari bau bangkai membusuk ke sini. Bangkai itu, bangkai kamu. Karena itu jangan sekali-kali menentang orang kuat, kata si Kekar lagi, masih dalam hati. Dia lebih memperlambat langkahnya seperti dia merasa sudah sampai ke tempat yang ditujunya. Dan memang tak lama kemudian mereka sampai ke suatu padang luas yang membujur di sepanjang kaki bukit di kejauhan itu. Tiada pohon tumbuh di situ, selain belukar menyemak. Dulunya padang itu tempat serdadu Belanda, sorja Jepang, dan tentara revolusi latihan menembak. Di sana Jepang juga memenggal nyawa orang yang dituduh pengkhianat. Tentara revolusi pun meniru gurunya yang sorja Jepang, sehingga padang itu menumbuhkan fantasi yang menegakkan bulu roma setiap orang. Orang-orang tawanan yang akan dibawa ke situ sudah kejang duluan oleh ketakutan atau cepat-cepat berdoa dengan 1000 cara. Dan kini padang luas yang sunyi dan menimbulkan fantasi seram itu di malam berenyai, dingin dan pekam didatangi oleh 2 lelaki. Dan padang itu seperti biasa menanti dan menyaksikan orang-orang yang dipenggal lehernya atau ditembak mati tanpa peduli perasaan si korban. Padang itu pun sunyi menerima kedatangan kedua laki-laki itu. Bersikap masa bodoh terhadap segala apa yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Seolah-olah berkata, "Hai manusia, silakan kalian saling bunuh." Tapi arwah manusia yang dibunuh tanpa kerelaan sehingga menumbuhkan fantasi yang menghantu, seperti tidak menyentuh hati kedua lelaki yang mendatanginya di malam itu. "Dia mau menjagal aku seperti yang dilakukan serdadu-serdadu itu," kata si kurus dalam hatinya. "Kalau dia sampai mati aku gampar, orang akan menanyai aku. Polisi akan menangkap aku, matilah aku. Sialnya ini orang mau ke sini," kata si Kekar menggerutu pada dirinya. "Kalau aku dipenjarakan, akan apa perasaan istriku? Kalau aku dikuhum mati, bajingan-bajingan akan memburu istriku yang muda, cantik dan kaya oleh warisanku, sialan." Cahaya kilat memancar juga jauh tinggi di langit, tanpa tenaga menembusi gelap dan kesepian padang itu. Dan sesekali angin meniup agak keras, hingga daunan kayu bergoyangan menjatuhkan pautan tetesan air padanya. Gegap berdesauan bunyinya, bagai teriakan prajurit yang kemasukan semangat mau mati yang bernyala dan haus darah. Si Kekar mendongakkan kepalanya seraya memandang sekeliling alam di padang itu. Lalu katanya seraya menghentikan langkahnya, "Di sini saja." Si kurus pun menghentikan langkahnya, masih menekur juga dia. Keduanya kini tegak berhadapan, seperti 2 orang yang mau mengatakan sesuatu yang lama sudah disimpan. "Mestinya dia ini tidak perlu aku bawa ke sini. Aku cari saja preman, suruh ajar dia ini. Habis perkara," kata si Kekar. "Sialnya aku lancang mulut mengajaknya berduel malam ini." Cahaya kilat memancar lagi. Jauh di balik bukit rangarai yang lebar itu redup, seperti tak bertenaga. Lalu kata si Kekar dengan suara redup seperti kilat itu, "Tak pernah selama ini aku mengangankan datang kemari bersamamu, apalagi malam begini. Nyatanya kita kemari juga. Kau tahu mengapa?" Si kurus mengangkat kepalanya, seraya memandang ke arah kepala si Kekar. Lalu katanya dengan suara yang gersang, "Maumu kan?" Tapi dalam hatinya dia berkata, "Kau tahu engkau kekar dan kuat. Kau jadi berani membawa aku ke sini, tapi aku punya harga diri. Sekali aku kecut, seumur hidup aku engkau dilecehkan." Keduanya terdiam ketika angin bertiup rada kencang. Bersoraklah lagi dedaunan menggugurkan tetesan sisa air yang bergantungan padanya. "Kita telah bersahabat sejak SMP.
Berapa lama itu? Kau ingat? Lebih 20 tahun. Si kekar memulai bicara sebagai awal pembicaraan yang panjang dengan mengingatkan segala apa yang telah diberikannya kepada si kurus selama mereka bersahabat kental. Nadanya membanggakan kelebihannya dan melecehkan si kurus dengan kalimat sindiran. Sekali hari kau kenalkan Nita padaku. Katamu, temanmu, aku naksir dia. Aku lamar dia pada orang tuanya. Lalu kami kawin, sejak itu kau berubah. Mana aku tahu Nita pacarmu, kata si kekar. Kalau kapal suka berubah arah kemana angin kencang bertiup, lebih baik tidak menompangnya. Tapi ini bukan soal Nita. Ini soal harga diri yang selalu kau lecehkan, kata si kurus. Masih dalam hatinya, kau kira aku cemburu kalau Nita kemudian dekat padamu? Tidak, aku tidak cemburu. Karena aku tahu siapa aku, siapa Nita, siapa kau, kata si kekar. Kemudian dengan nada yang tegar dia melanjutkan, kalau kau mau ambil dia, ambil. Tinggalkan kota ini, aku tidak suka dilecehkan. Dia mencoba meneliti wajah si kurus. Namun gelap malam menghalangi penglihatannya. Cahaya kilat tak membantu Kak Rena terlalu jauh di langit sebelah barat. Angin masih sebentar-sebentar menggoyangi dedaunan di ujung ranting. Kau tidak peduli kapalmu rindu pada teluk yang dalam, ombak yang tenang. Itulah macam manusianya kamu, seperti raja-raja dahulu kala. Semua yang berada di bawah kuasamu, kamu pikir dapat diperjualbelikan. Siapa mau dan tahan diperlakukan begitu terus-menerus? Kata si kurus dalam hatinya juga. Sekarang kita berada di sini, di padang yang luas ini, di malam sehabis hujan turun, di mana kilat masih sabung bersabungan. Namun dalam hati kecilku aku menyesali kehadiran kita di sini. Aku merasa konyol. Tapi kalau tidak dengan cara begini menyelesaikan persoalan kita, hilanglah harga diriku, kata si kekar dengan gaya orang partai yang mencoba menumbuhkan kesan kagum yang diharapkannya. Tapi si kurus masih tidak menanggapi. Dia masih bersikap seperti tadi, berdiri tanpa peduli. Betul-betul sudah pekat hatimu menantang aku secara jantan, kata si kekar. Si kurus tak menyahut, tapi kepalanya tak menekur lagi. Tegaknya seperti menantang. Sekali lagi aku tanya, apa hatimu sudah pekat? Kau kira apa? Kata si kurus seraya menyurutkan sebelah kakinya selangkah. Si kekar membuka mantel hujannya tenang-tenang. Disangkutkannya pada ranting belukar beberapa langkah dari tempatnya. Sambil melangkah digulungnya lengan panjang kemejanya. Spak yang kiri, lalu yang kanan, juga dengan tenang. Tapi ketika dilihatnya si kurus masih terpaku pada tempatnya berdiri, dia berkata lagi, mengapa tak kau buka mantelmu? Kau menyesal? Apa pedulimu? Baik, kata si kekar sambil menyelesaikan menggulung lengan kemejanya. Kemudian dia kepalkan tinjunya sambil menyurutkan langkah selangkah, siap untuk berkelahi. Tiba-tiba dia lihat sesuatu yang berkilat di tangan si kurus. Apa itu? Tanyanya. Pisau, jawab si kurus tegas. Oh, kau berpisau? Itu curang namanya, kata si kekar seraya menyurutkan kakinya selangkah lagi. Tak ada, jawab si kurus. Kalau kau main curang, buat apa kejantanan? Aku tidak mau berduel dengan orang curang, kata si kekar. Kencing kau, carut si kurus untuk menghina. Si kekar kehilangan nyali. Kalau aku tahu kau bawa pisau, dan angin bertiup lagi, dedaunan berdesauan pula. Kini seperti bersorak girang atas kemenangan orang kecil, atas keangkuhan orang besar. Lama kemudian si kekar berkata lagi, tapi dengan suara yang kendor. Aku orang terdidik, terpandang pada mata masyarakat. Aku tidak mau mati terbunuh oleh sahabat karibku sendiri. Tak aku sangka kau mau membunuhku. Mestinya aku ludahi wajahmu. Tapi apa gunanya menghina orang yang kalah, kata si kurus dalam hati. Seketika ada pikiran yang mengganggunya. Bagaimana kalau si kekar jadi pemenang? Pasti seperti pemenang pada perang saudara. Maksudku hanya ingin menyelesaikan persoalan antara kita, bukan untuk berbunuh-bunuhan karena kita bersahabat karib, kata si kekar dengan suara lirih. Si kurus membalikkan badannya, lalu melangkah ke arah mereka datang tadi. Tak tergesa-gesa juga tidak pelan. Tunggu aku, seru si kekar. Karena si kurus terus menjauh, dia mengikuti dengan langkah panjang-panjang. Jangan kau salah mengerti. Sebenarnya aku tidak hendak berkelahi, apalagi dengan kau, katanya setelah dekat. Si kurus tidak menjawab. Dia terus berjalan tanpa melambatkan langkah. Si kekar terus juga bicara tentang penyesalannya mengajak si kurus ke tempat yang sepi itu. Kemudian katanya, aku minta maaf sebesar-besar maafmu, kau mau bukan? Karena si kurus terus tidak berkata, dipegangnya tangan si kurus. Tapi si kurus merenggutkan tangannya dari pegangan itu. Terperengah berdiri si kekar beberapa saat. Angin malam terasa bertiup lagi, dedaunan pohon pinggir jalan itu mendesau seketika. Si kekar melangkah cepat, lebih cepat dari langkah si kurus. Setelah beberapa langkah mendahului, dia berdiri dan menanti si kurus mendekat. Didekapnya kedua telapak tangannya di bawah dagunya seperti patung Buddha.
Lalu katanya memelas, "Aku minta sungguh, jangan kau ceritakan peristiwa ini kepada siapapun. Hancur harga diriku." Akan apa kata Nita kalau dia tahu? Hancur aku. Hancur. Si kurus terus melangkah. Si kekar terus menghadang dengan langkah mundur. Tanpa merubah letak kedua tangan, si kekar berkata lagi, "Apapun yang kau minta akan aku beri, asal kau tidak ceritakan kepada siapapun. Habis aku, hancur harga diriku. Katakan apa yang kau mau. Kalau kau mau Nita, ambillah. Aku ikhlas." Tiba-tiba dia berhenti. Dia ingat mantelnya tergantung pada ranting belukar. Tergesa-gesa dia kembali untuk mengambilnya. Tergesa-gesa pula dia mengenakan mantel serta mengancingkannya. Sedangkan matanya terus juga memandang si kurus yang kian menjauh dan kian hilang dalam gelap malam. Dia berlari mengejar sambil memanggil-manggil nama si kurus dan minta si kurus menunggu. Ketika sampai di tempat mereka berpisah tadi, si kekar berhenti. Dia memandang berkeliling mencari di mana si kurus berada. Tidak siapapun terlihat selain gelap malam. Bulu romanya merinding. Sambil berlari kencang, dia memanggil nama si kurus keras-keras. "Dali, tunggu, Dali, tunggu. Jangan tinggalkan aku, Dali." Si kurus keluar dari persembunyiannya di belukar setelah suara si kekar tidak terdengar lagi. Dia bersembunyi karena enggan berjalan seiring dengan sahabat lama yang sudah jadi bekas sahabat. Kayu Tanam, 30 Agustus 1999.